hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat kata firman Tuhan. Kalau kita lihat dunia semakin hari semakin datang pada yang namanya lenyap dengan keinginannya. Seperti yang dikatakan juga dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi yang paling penting yang akan saya bagikan di hari ini adalah bagaimana pentingnya kita mendengar suara Tuhan dan taat melakukannya di hari-hari yang tidak lagi baik-baik saja. Terkhususnya untuk setiap generasi muda, generasiku, bahkan semua siapapun yang mendengar ini, pentingnya kita mendengar suara Tuhan. Kenapa pentingnya kita mendengar suara Tuhan dan taat melakukannya? Karena itu akan menuntun kita kepada kekekalan. Itu akan membimbing kita, mengarahkan kita kepada kekekalan. Sehingga apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak akan pernah sia-sia. Karena kita selalu berjalan dengan suara Tuhan. Mungkin banyak yang bertanya, bagaimana cara saya mendengar suara Tuhan? Bagaimana ketika hidup saya berjalan tanpa suara Tuhan? Nah, saya mau bagikan firman Tuhan untuk saudara semua yang ada di dalam 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ke-6. Bahkan kita lompat pada ayatnya yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-24. Di sini saya ringkas sedikit saja. Ini bercerita tentang Elia, di mana Tuhan berfirman kepada Elia dan Elia taat melakukan firman Tuhan itu. Saya mau bacakan buat setiap saudara. Di 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua, di sini dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan ayat selanjutnya. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Wow, ketika saya baca firman Tuhan ini saya dibukakan Tuhan. Ternyata pentingnya kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Karena itu yang akan menuntun kita, membawa kita kepada jalan-jalan yang benar. Elia melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan. Ketika dia melakukan itu benar, burung gagak yang memelihara kehidupannya memberi dia makan. Di hari-hari yang sangat sulit ini, kadang kita berpikir terlalu jauh, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya buat. Kadang kita lupa mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Lebih hebatnya apa di sini Elia? Burung gagak yang memberi dia makan. Bahkan bukan cuma itu. Datang lagi firman Tuhan kepada Elia di ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Dan singkat cerita dari firman Tuhan ini adalah janda itu melakukan seperti apa yang dikatakan Elia. Dan itulah yang dikatakan Tuhan kepada Elia. Elia, kamu pergi ke Sarfat, nanti di sana ada seorang janda yang akan memberi engkau makan. Bayangkan bagi kita adalah hal mustahil seorang janda bisa memberi Elia makan. Tapi itu adalah suara Tuhan terhadap Elia dan Elia taat melakukannya. Bukan cuma itu, kita boleh melihat juga di sini janda itu juga mendapat sesuatu hal yang baru dari Elia. Dia juga mendengar suara Tuhan lewat Elia di mana harus memberi Elia makan. Sedangkan waktu itu dia sudah tidak mempunyai cuma sisa sedikit persediaan roti untuk dia makan. Kalau dia memberi makan Elia, dia dan anaknya akan mati. Tapi dia taat melakukannya. Pentingnya kita mendengar suara Tuhan hari-hari ini dan melakukannya. Kenapa kita selalu diperhadapkan dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Apalagi kita lihat dunia semakin hari semakin tidak baik. Membuat kita semakin takut. Karena kita tidak pernah mendengar suara Tuhan. Mungkin saudara-saudara bertanya, bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan?
Saya mendapatkan 3 poin yang Tuhan bukakan bagi saya. Bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana supaya hidup kita dituntun oleh suara Tuhan? Bukan suara-suara dari dunia ini, bukan suara dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ujung-ujungnya hanya membawa kita kepada ketakutan dan kebinasaan. Nah, saya mau berbagi 3 poin buat saudara-saudara. Cara mendengar suara Tuhan. Mungkin kadang kita berpikir, oh, yang bisa mendengar suara Tuhan itu cuma orang-orang yang hebat, orang-orang yang di dalam Tuhan. Kita semua bisa mendengar suara Tuhan. Yang penting kita melakukan 3 hal ini. Yang pertama yang saya ingin bagikan, bagaimana kita mendengar suara Tuhan, yaitu bergaul dengan firman Allah. Kenapa bergaul dengan firman Allah? Karena di dalam firman Allah, di dalam Alkitab ini, di sini seluruh tuntunan Tuhan ada di dalamnya. Tuhan akan menuntun kita lewat firman-Nya. Ketika kita menghadapi sesuatu masalah, di sini firman Tuhan bilang, janganlah takut, janganlah gentar. Ketika kita diperhadapkan dengan kita tidak punya apa-apa, firman Tuhan bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah yang akan menuntun setiap kehidupan kita. Dengan kita bergaul dengan firman Tuhan, di situ Tuhan akan banyak bicara dan Tuhan akan memberitahukan bahkan hal-hal yang tidak pernah kita dengar sebelumnya, hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi ketika kita bergaul dengan firman Allah, dengan Alkitab, kita membaca, merenungkan dan melakukannya, maka engkau akan melihat hari-harimu akan berbeda. Bahkan itu akan menyertai engkau sampai pada kekekalan. Poin yang kedua, bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Hidup di dalam doa. Kenapa pentingnya hidup di dalam doa? Karena doa adalah jembatan bagi kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Bahkan bukan cuma jembatan, tapi mengizinkan Tuhan mengintervensi hidup kita lewat doa. Ketika kita bangun hidup kita di dalam doa, itu akan mengakses jalan kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan akan bicara banyak di dalam doa itu. Bagaimana Tuhan akan mencurahkan isi hatinya, Dia akan menuntun kita di dalam doa itu. Di mana saya mencatat di sini adalah doa itu Dia memberi jalan bagi kita dan Tuhan untuk saling bekerja sama untuk menjalani kehidupan ini. Apalagi hari-hari ini pentingnya hidup di dalam doa. Karena doa itu akan menuntun kita, banyak akan kita dengar suara Tuhan lewat doa itu. Doa itu bukan cuma sekedar kita datang meminta-minta kepada Tuhan, tapi membawa hidup kita dengan ucapan syukur. Dan yakin bahwa ketika kita sudah berdoa, kita sudah menang dan doa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan akan menuntun setiap kita, mengarahkan setiap kita. Bahkan poin yang ketiga yang saya mau bagikan adalah bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan. Izinkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika engkau mengizinkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, dari Roh itu yang akan menuntun engkau. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Izinkan dirimu berjalan dengan Roh Kudus. Karena saya pernah mengalami bagaimana saya berjalan dengan Roh Kudus. Di situ suara Tuhan berbicara, dituntun benar-benar. Waktu itu saya diizinkan Tuhan untuk pelayanan ke India. Di situ saya tidak fasih berbicara bahasa Inggris. Dan selalu saya tanya Roh Kudus bagaimana ini, tuntun saya apa yang harus saya lakukan. Di situ saya hanya bahasa roh, di situ saya hanya bergantung pada Roh Kudus bilang ini itu yang saya lakukan. Dan saya melihat lawatan Tuhan terjadi. Makanya pentingnya kita mendengarkan suara Tuhan hari-hari ini, lewat engkau bergaul dengan Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14, ayat yang ke-26 di situ dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow, dahsyatnya Roh Kudus dalam hidupmu. Dia akan menuntun, mengajarkan kita bahkan hal yang tidak kita tahu sekalipun. Bahkan rencana-rencana yang mungkin belum dibukakan kepada orang lain. Ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, itu akan dibukakan dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat hidupmu akan berbeda. Hidupmu akan menjadi luar biasa. Bahkan itu akan menyertai engkau sampai pada kekekalan. Saya percaya semua yang mendengar ini boleh menangkap bagaimana pentingnya suara Tuhan dan taat melakukannya. Seperti Elia, ketika dia mendengar suara Tuhan dan melakukannya, dia dipelihara oleh Tuhan. Bahkan cuman itu, dia juga menghasilkan buah ketaatan. Ketika janda itu mendengarkan dia, janda itu juga melakukan ketaatan di mana dia memberi makan Elia. Saya percaya semua yang dengar firman ini akan diberkati dan semakin hari semakin bangun dirimu lewat bergaul dengan firman.
hidup di dalam doa, dan izinkan Roh Kudus ambil alih hidupmu berjalan bersama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.